Lalu bagaimana mungkin hanya 2 ayat itu mau melunturkan atau menghilangkan ribuan ayat di dalam Alkitab? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Ustadz Ipung dan Donditan, si ahli Bible katanya, yang ahli bolak-balik Bible, dibolak-balik begitu aja ya. Satu pernyataan mereka mengatakan bahwa hanya dengan 1 ayat ini pasti orang Kristen berbondong-bondong meninggalkan Kristen katanya dan berpindah kepada agama Muslim. Nah, kita lihat ya percakapan yang mereka lakukan di mobil pada waktu perjalanan mungkin ya. Kita dengarkan apa yang mereka saling percakapkan. Mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, momen bahagia pada sore hari ini kami bisa bersilaturahim bersama seorang Master Bible dari Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Tuan Guru Ko Donditan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah ini kayaknya beliau. Saya tidak tahu beliau ini kayaknya selalu menggunakan motor Ducati. Nah, gaya tukang ojek. Itu Ducati pasti. Jaketnya jaket Ducati dan seterusnya. Nah, kenapa itu? Ya emang jiwa biker aja kali, jiwa ojek. Jiwa biker, beda lah. Iyalah, beda apa jiwa anak motor gitu lah. Ya, satu pertanyaan atau 2 pertanyaan yang ya menemani kita sambil jalan di sini. Yakni sebutkan satu hal, kalau saudara kita Kristiani membaca ayat itu atau mengetahui tentang pengetahuan itu tentang Bible, dia akan pasti masuk Islam. Apa itu? Gini ya, ini kan perspektifnya beda ya. Iya. Tapi kalau secara umum sebenarnya, secara akal sehat dan anggap aja tanpa doktrin gitu ya. Iya. Di Yohanes 17 ayat 3 itu kan dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal apa? Akhirat, dunia akhirat. Dunia akhirat kan? Ya. Mengenal engkau tuh Bapa. Ya. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya berarti ada 2-nya nggak? Nggak ada. Ada 3-nya nggak? Nggak ada. Satu-satunya. Ya. The only true God gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Jadi satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, berarti Yesus itu Allah juga bukan? Oh, bukan. Ya, udah pasti bukan ya. Kan satu-satunya. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Berarti Yesus utusan. Bapa Tuhan gitu kan. Satu-satunya Yesus yang kau utus. Itu kan harusnya juga sama tauhidnya dengan kita gitu. Itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata yang netral, yang tanpa doktrin, itu yang harusnya dipegang itu. Itu satu. Mau satu lagi nggak? Mau satu lagi, boleh. Mau satu lagi. Satu lagi di Markus 12:29. Yesus ditanya kan sama petinggi-petinggi imam Yahudi kan, apa hukum yang terutama kan? Kan Yesus hanya mengulang perkataan Nabi Musa, Syema Israel kan, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu juga sama kan? Hampir sama dengan yang Yohanes 17 ayat 3 bahwa Tuhan kita tuh Esa. Esa itu artinya satu-satunya, nggak ada 2-nya, nggak ada 3-nya, nggak ada 4-nya dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya. Teman-teman begini, saya mencoba untuk mengikuti cara berpikirnya si ahli Alkitab ini, Donditan. Jadi saya masuk ya kepada pola pikirnya dia. Dia kan mengatakan begini, kalau tidak menggunakan doktrin, maksudnya tafsiran gitu ya, tidak ditafsirkan ayatnya, hanya dibaca secara letterlek, secara tulisan seperti itu, tidak perlu diterjemahkan, maka jelas di situ dikatakan bahwa Yesus adalah utusan.
Kemudian ayat berikutnya, Yesus itu tidak termasuk Tuhan karena Adonai, kan katanya Allah, jadi bukan Yesus yang menjadi Tuhan. Yang penting tidak diterjemahkan. Nah, kalau misalkan saya mengikuti cara berpikir Donditan ini, di Alkitab itu ada banyak ayat perkataan Yesus sendiri yang tidak diterjemahkan, tidak perlu diterjemahkan, itu menyatakan ketuhanan Yesus. Selain perkataan Yesus, perkataan malaikat. Coba kita lihat ya. Di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf maksudnya ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini nggak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan lebih luas menggunakan dasar berpikir seperti yang dimaksudkan Donditan itu. Jangan pakai tafsiran begitu ya. Jangan pakai konsep. Nggak perlu. Ayat ini mengatakan namanya Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nama Yesus itu Immanuel artinya Allah. Allah menyertai kita. Jadi dari nama saja sudah jelas ya, nggak perlu diterjemahkan loh. Tidak diterjemahkan. Saya sekali lagi menggunakan konsep berpikirnya Donditan. Di sini ditulis begitu. Lalu yang kedua, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini perkataan Yesus loh. Perkataan Yesus begini, aku dan Bapa adalah satu. Nah, bagaimana itu? Jangan diterjemahkan, jangan ditafsirkan maksudnya. Kayak Donditan bilang kan, yang penting tidak tidak menggunakan doktrin. Ya sebetulnya ayat yang dikasih Donditan katanya sudah harus membuka pikiran orang Kristen mau berpikir bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau ayat ini gimana? Tanpa menggunakan doktrin atau tafsiran, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lalu, di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14, dikatakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Ya kan? Ini nggak diterjemahkan, tidak menggunakan doktrin. Yesus mengatakan dia Tuhan. Yang tadi di dalam Yohanes 10 ayat 30 dia mengatakan aku dan Bapa satu. Bukan dua, bukan tiga, tapi satu. Ya kan? Dia mengatakan begitu. Lalu di dalam Yohanes 13 ayat 13-14 dikatakan aku adalah Tuhan. Yang terakhir dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58. Dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kalau Yesus manusia, bagaimana mungkin dia bisa hidup dalam jenjang waktu yang sangat panjang? Sebelum Abraham jadi, kata Yesus, aku sudah ada. Sekali lagi tidak diterjemahkan. Kan saya sudah awali tadi, saya mengikuti gaya berpikirnya Dondi. Saya tidak masuk pada konsep penterjemahan atau penafsiran. Nggak masuk pada konsep itu. Tapi saya hanya memberikan ayat-ayat yang dibaca begitu saja seperti Dondi. Kan dia maksudkan menerima ayat-ayat itu dengan mentah. Dibaca begitu aja, nggak usah diterjemahkan. Lalu dipaksakan kepada kita untuk mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan dua ayat yang dia berikan. Saya lebih dari dua ayat yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Makanya di thumbnail saya tulis, ya kan, ngarep atau maksa.
Ya kan, Donditan ini berharap kita menolak ketuhanan Yesus atau malah maksa supaya kita menolak ketuhanan Yesus. Masalahnya di dalam Alkitab ini ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang tidak perlu ditafsirkan, itu jelas berbicara tentang ketuhanan Yesus. Jadi bagaimana dengan dua ayat ini yang dia berikan kepada kita untuk menolak Yesus sebagai Tuhan, sementara di dalam kitab yang sama ada begitu banyak ayat yang menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Belum kalau kita masuk pada konteks penterjemahan. Maksudnya ayat yang diberikan oleh Donditan itu kan harusnya ditinjau dan dilihat dari sudut pandang konteks, kemudian teksnya apa, dari tata bahasanya apa, kemudian dia berbicara dalam kapasitas apa. Itu harus dijelaskan secara garis besar, tidak hanya ayat itu saja yang dia mau pakai untuk menyerang atau untuk mau mengatakan kepada kita, harusnya satu ayat membuat semua orang Kristen meninggalkan Kristus. Lalu ayat-ayat yang lain mau diapakan? Alkitab itu begitu banyak ayatnya. Kurang lebih 32 atau 33.000 ayat di dalam Alkitab. Terdiri dari 66 kitab di dalam satu Alkitab, kitab sucinya orang Kristen. Lalu bagaimana mungkin hanya 2 ayat itu mau melunturkan atau menghilangkan ribuan ayat di dalam Alkitab untuk menolak ketuhanan Yesus? Bahkan kan kalau kita lihat yang dibilang Yesus ada sebelum Abraham ada, berarti rentang waktunya sebelum Abraham jadi. Gitu. Ya, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Bayangkan coba. Kalau kita masuk pada penulisan-penulisan Rasul Paulus di dalam Filipi, di dalam Roma, dia mengatakan bahwa Yesus melintasi segala abad, segala zaman. Yesus melintasi segala abad. Jadi Yesus itu bukan hanya ada ketika dia lahir di Bethlehem, tetapi dia sudah melintasi segala abad, segala zaman. Melintasi semuanya. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Gitu. Bahkan Paulus begitu tegas menjelaskan bahwa tentang keberadaan Yesus pada masa penciptaan langit dan bumi. Tapi itu kan sudah masuk pada konteks penafsiran kan. Dondi nggak mau begitu. Nah, makanya saya tidak tidak menggeser ini kepada penafsiran. Saya ikutin gaya berpikirnya dia, ikutin maunya dia. Oke, kamu mau bilang jangan pakai konsep. Oke, nah saya tunjukin ayat-ayatnya. Banyak yang tidak perlu diterjemahkan, jelas berbicara tentang ketuhanan Yesus. Jadi buat saya kalau hanya 1-2 ayat ini, yang itu pun masih perlu diterjemahkan dan tidak seperti apa yang dipikiran Dondi itu, tidak seperti itu, hanya 2 ayat itu masih perlu diterjemahkan. Saya pikir kalau hanya 2 ayat itu saja untuk melunturkan keyakinan kita terhadap ketuhanan Kristus. Bukan Dondi yang pintar. Kalau kita terbuai dengan apa yang dia sampaikan, bukan Dondi yang pintar. Dia mah nggak ada pintar-pintarnya. Dia pintar ngibul gitu loh. Kayak temennya Kainama itu pintar ngibul. Pintar membohongi orang dan menipu orang. Dengan memplesetkan atau memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Itu pintarnya dia. Kalau sesuai dengan statusnya dia sebagai ahli Alkitab. Aduh. Jadi kalau mengikuti gaya berpikirnya dia, bukan dia yang pintar. Kitanya yang kurang pintar. Gitu. Nah, makanya saya memberikan klarifikasi kepada kita dan penjelasan. Apa ya, semacam perlawanan terhadap ayat dia. Ada juga ayat yang menceritakan Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Nah, saya berharap teman-teman tidak dengan begitu mudah untuk menerima pernyataan-pernyataan semacam ini. Harus diselidiki dan dilihat lebih dengan kacamata yang lebih luas lagi. Begitu teman-teman. Saya berharap kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe sampai sejauh ini. Bahkan begitu setia menyaksikan channel saya. Video-video yang saya sampaikan. Memang masih banyak kekurangan teman-teman dari apa yang saya sajikan. Baik pengambilan gambar dan sebagainya. Mungkin pengeditan dan sebagainya. Tapi saya berusaha untuk menampilkan senatural mungkin kepada teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Next time akan lebih diperbaiki dalam hal penayangan videonya.
Tetap semangat dan tetap bantu saya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang memahami tentang firman Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.